Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Ibu Dr. Yeyen Suryani MPD selaku dosen model pada program KDS tahun 2022. Kemudian selamat pagi menjelang siang juga kepada Bapak Ibu observer pada kegiatan Open Class ketiga ini. Alhamdulillah kegiatan Open Class ketiga sudah kita laksanakan ya Bu ya. Selanjutnya adalah kita melaksanakan kegiatan C yaitu diskusi dan refleksi gitu ya. Namun sebelumnya saya persilakan untuk Ibu Dr. Yeyen menyampaikan dari apa yang tadi sudah diterapkan kita laksanakan. Ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator. Untuk pelaksanaan Open Class 3 tentu saya berusaha untuk memperbaiki dari kegiatan baik Open Class 1 dan Open Class 2 begitu. Jadi Open Class 3 di sini adalah redesign dari kegiatan yang sudah saya lakukan di Open Class 1 dan Open Class 2. Untuk langkah-langkah pembelajaran sebetulnya saya sudah mencoba untuk melaksanakan begitu ya, baik dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Namun kadang ada saja begitu yang terlupakan begitu yang saya lakukan. Termasuk juga dalam diskusi. Memang rencananya saya ingin semua mahasiswa itu semuanya berbicara. Bagaimana caranya mahasiswa itu memiliki giliran untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya. Tadi dengan model yang saya sampaikan, saya melihat hampir seluruh mahasiswa itu mereka berbicara begitu, menyampaikan pendapatnya. Walaupun pendapatnya itu tentu bervariasi begitu ya dalam menyampaikan. Nah, untuk untuk post-test sendiri, saya sebetulnya sudah merancang post-test itu untuk mengarah kepada peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif begitu ya, problem solving yang lebih baik tentunya. Jadi saya itu dalam post-test itu ingin melihat bagaimana pendapat mahasiswa, bagaimana analisis mahasiswa terkait dengan materi yang saya sampaikan. Salah satu contohnya dalam post-test itu saya ingin melihat coba mahasiswa analisis begitu ya, sejauh mana pentingnya kegiatan membuka dan menutup pelajaran, dikemukakan alasannya. Artinya tentu akan bervariasi begitu jawaban mahasiswa walaupun ada poin-poin tertentu dalam kegiatan pendahuluan dan juga kegiatan penutup itu sendiri. Terus selanjutnya untuk model yang saya terapkan sebetulnya tidak harus ada presentasi ke depan karena memang semua kelompok itu kan sudah berbagi informasi terkait materi yang sudah saya bagikan untuk masing-masing kelompok. Tapi saya ingin mencoba memodifikasi sebetulnya dengan penerapan model tersebut. Termasuk juga ketika diskusi mereka mencoba mind mapping, ternyata mereka bisa begitu. Yang mana mind mapping ini kan hanya berupa poin-poin saja, entah itu membuat pohon bercabang gitu ya, atau tabel-tabel yang mana ada cabangnya di tabel yang mereka buat dan lain sebagainya. Jadi saya mohon masukan dari Bapak Ibu observer terkait bagaimana sih mahasiswa itu belajar supaya mereka lebih aktif lagi, mereka lebih percaya diri lagi, memiliki keberanian begitu ya. Karena memang kemampuan berkomunikasi itu yang dituntut lebih kepada mahasiswa supaya mereka terbiasa. Karena ini mahasiswa semester 3 yang notabene saya yakin belum seperti halnya mahasiswa tingkat atas gitu. Mereka masih banyak belajar terkait menyampaikan pendapat. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Yeyen tadi sekilas mengenai gambaran kegiatan Open Class 3 yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah saya persilahkan kepada Bapak Ibu observer untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Silakan kepada Bapak Dr. Ian. Ya. Terima kasih Bu Sri. Yang saya hormati dosen model di kegiatan Open Class 3 ini. Sebagai observer atau pengamat, saya sudah melakukan pengamatan di proses pembelajaran, tapi penekanannya titik poinnya lebih ke bagaimana belajar mahasiswa, jadi lebih fokus ke mahasiswa karena secara umum langkah-langkah pembelajaran itu sudah dilalui dengan sangat baik kalau saya lihat. Titik poin yang pertama itu di pembelajaran di perilaku belajar mahasiswa. Artinya sudah mengantarkan belajar kepada titik poin puncak di mana mahasiswa itu sudah merasa senang, gembira dan asik. Itu merupakan sebuah hal yang memang belajar itu sudah tidak jadi beban lagi kan seperti itu. Jadi
Antusias juga ditandai dengan tadi ada permainan kecil di awal, trik-trik, bagaimana dengan tepuk tangan dan sebagainya, sebagai awal itu ya. Kemudian juga dikaitkan dengan pemahaman pertemuan sebelumnya. Jadi tidak hanya langsung ke materi yang akan dibahas, tetapi kemampuan pengalaman masa lalu gitu juga ngait begitu ditanyakan, itu juga bagus, respon dari mahasiswa itu sudah menjawab. Kemudian pemahaman apa yang akan dilakukan, capaian-capaian apa yang dilakukan juga sudah disampaikan, dan ini merupakan sebuah proses pemahaman juga untuk mahasiswa. Bagaimana memahami apa yang dilakukan sekarang, kan seperti itu juga respon dari mahasiswa itu bagus begitu. Nah, yang lebih banyak diamati di kegiatan diskusi itu terlihat banyak kemajuan ya dalam aspek mahasiswa interaktifnya. Sekarang ini sudah mulai kegiatan-kegiatan menelusuri sumber, mencatat begitu, ada diskusi. Jadi tidak semuanya itu memberikan masukan gitu. Bagaimana nih solusinya dan sebagainya, itu dari setiap anggota itu sudah ada, ditunjang dengan penjelasan kelompok yang memang sangat jelas tadi di awal, pembagian materinya, bahkan pemandunya juga sempat diberikan ini kelompok ini pemandunya si A, si B dan sebagainya, itu juga sudah. Dan langsung kepada kegiatan melakukan. Ini kan luar biasa kegiatan melakukan ini. Jadi prosentase keterserapan informasi dibandingkan mendengarkan, kalau melakukan itu lebih bermakna, karena dengan kegiatan itu siswa itu bisa melaporkan informasi atau kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan begitu. Jadi belajar melakukan ini sudah, kalau menilai pembelajaran kalau sudah melakukan pada titik ini adalah titik yang memang bagus begitu. Bahkan sebenarnya kita juga kan belajar itu harusnya memang pengalaman langsung, karena memang tidak mungkin, maka dibuatlah bentuk-bentuk seperti kegiatan-kegiatan di kelas begitu. Nah, ini sangat bagus, terlihat banyak kemajuan. Saya sebagai observer mengapresiasi dari awal itu banyak sekali kemajuan. Kemudian ini juga tadi di peta konsep juga bagus ya. Jadi ditambah lagi ada tukar informasi. Jadi tukar informasi dari setiap kelompok begitu. Jadi bagus karena ada informasi-informasi yang, jadi memang mungkin ada istilah nista maja utama gitu ya. Kalau lihat di sini kan open class-nya open class 3 begitu ya. Jadi kalau saya lihat mantap sih, sudah berarti sudah mantap lah begitu. Dan yang tertarik lagi kan sekarang ini mungkin penguatan saja, tidak hanya ke teacher center ya, artinya sudah ke bagaimana mahasiswa itu belajar, dan dosen modelnya sudah menjadi sebuah fasilitator. Jadi kadang-kadang kita juga masih mindset pemikiran kita di dalam belajar itu kan masih kita itu dosen sebagai pengajar yang maha tahu gitu, sehingga informasi itu banyaknya di kita gitu kan. Padahal sebenarnya kita harusnya di mahasiswa seperti tadi gitu ya. Jadi efektivitas belajar itu bagaimana ketika informasi itu, prosentase terbesar itu informasi itu ada di mahasiswa sebenarnya, tidak di kita mah hanya sebagai fasilitator. Nah, pergeseran pembelajaran efektif sekarang itu seperti itu.
Nah itu barangkali ada pengamatan yang saya lakukan, dan bagi saya sih sudah sangat bagus ya, begitu, sudah sangat bagus. Itu saja mungkin Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ian. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Rani untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, berarti kita sudah di open class terakhir dari 1, 2, 3. Untuk open class 3 ini tadi saya lebih mengamati memang ke jalannya diskusi yang dilakukan oleh kelompok. Saya mengamati kelompok 2. Dari hasil pengamatan tersebut awalnya memang sudah lebih tersistematis, di mana ketua tim sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, walaupun memang masih agak ragu gitu. Jadi tapi kebetulan kalau oleh anggota lainnya itu diberikan penguatan. Ya sudah, kayak tadi reinforcement ini kita bahas tujuannya dulu sebelum ke jenis dan contoh-contohnya. Tadi itu oleh si anggotanya diberikan masukan seperti itu. Kemudian setelah itu setiap anggota kelompok itu aktif memberikan contoh-contoh dari pemberian penguatan itu seperti apa. Kemudian anggota yang lainnya lebih aktif mencari sumber atau referensi melalui internet. Kemudian ada juga yang fokus bertugas untuk mencatat dari hasil diskusi. Jadi job desk-nya sudah mulai kelihatan dari setiap anggota kelompok. Kemudian si ketua kelompok juga tidak hanya diam misalnya yang lagi nyatet aja, tapi beberapa waktu si ketua tim ini mengecek pencatatan hasil diskusi, yang ini udah dicatat belum, misalnya yang ini udah dicatat belum, seperti itu. Nah, hanya saja memang terkait dalam diskusi itu kan harusnya ada dialog dua arah yang lebih komunikatif. Hanya saja di sini memang dialognya kurang maksimal. Tadi dari 15 menit waktu yang diberikan itu perkiraan paling hanya 1/3-nya, mungkin 5-6 menit ada sedikit diskusi lah dua arah gitu. Ketika si A ngomong, si B menanggapi, yang lain juga seperti itu. Jadi memang masih terbatas untuk dialog karena mayoritas saling menunggu. Jadi ketika sudah mengemukakan ide, temannya mencatat, yang lain diam sambil lihat-lihat atau baca-baca, seperti itu. Jadi dialognya untuk proses diskusinya kurang, jadi masih lebih ke komunikasinya satu arah. Jadi misal menurut pendapat saya begini, ditulis, menurut saya pendapat saya begini, tidak ada dialog yang saling menanggapi satu sama lainnya. Tetapi diuntungkannya untuk kelompok 2 ini, meskipun dialognya kurang, setiap anggota kelompok itu kan memang memiliki potensi dan kemampuan yang cukup mumpuni, sehingga walaupun dialognya kurang, setiap orang bisa mengembangkan ide pemikiran dari apa yang disampaikan. Jadi tidak terlalu berpengaruh, tapi akan lebih maksimal jika memang ini kan keterampilan komunikasi agak-agak sulit, memang harus dibiasakan. Mungkin itu hasil pengamatan dari Open Class 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rani. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Atin untuk terima kasih Bu Sri. Mungkin di sini saya sedikit ya Bu yang menyampaikan apa yang saya amati di kelompok 3, dan kebetulan kelompok 3 ini tadi diketuai oleh Andre kalau nggak salah ya mahasiswanya, dan saya melihat di sini anggota sisanya itu memang cenderung kurang aktif untuk kelompok ini, begitu ya. Saya kalau secara keseluruhan tadi seperti yang disampaikan oleh dua observer lain ya, untuk open class ketiga ini secara keseluruhan sudah sangat bagus gitu ya. Bu Yeyen sudah berhasil kalau saya bilang ya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajarannya. Cuman untuk di kelompok 3 ini ada sedikit kekurangan barangkali ya Bu, untuk nanti bisa diperbaiki ke depannya barangkali, apalagi ketika menggunakan penerapan model TSTS ya, karena kebetulan di sini tadi saya melihat untuk pembagian kelompok yang dilakukan oleh ketua ini kurang begitu efisien. Jadi masih masing-masing mahasiswa itu tenggelam dengan kegiatan-kegiatannya sendiri ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu di awal-awal itu masih sibuk untuk mencari referensi dan sibuk mencatat di bukunya masing-masing. Jadi proses diskusinya kurang begitu terlihat. Baru di beberapa menit terakhir kegiatan diskusi dan dialog dua arahnya baru terlihat begitu.
Kemudian pada saat model TS-TS pun di kelompok ini mahasiswa yang berperan sebagai tuan rumah itu hanya membacakan begitu Bu, hanya membacakan kepada para tamu yang datang dari hasil diskusi di kelompoknya gitu, sehingga tamu yang datang itu juga hanya sibuk mencatat, jadi tidak terlihat aktivitas dialog atau aktivitas sharing di kelompok tersebut pada saat penerapan TS-TS-nya. Dan kemudian yang berperan menjadi tuan rumah ini pun mahasiswa yang aktif, sementara yang pasifnya itu dia kirim keluar untuk menjadi tamu gitu ya. Sehingga mungkin ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang pasif itu bisa ketika menggunakan model TS-TS ini bisa ditukar perannya, yang pasif itu sebaiknya menjadi tuan rumah sehingga dia dipaksa gitu ya untuk belajar menyampaikan pendapat pada orang lain gitu ya. Sementara yang aktifnya bolehlah dikirim untuk menjadi tamu. Mungkin seperti itu Bu catatannya. Itu saja barangkali Bu Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atin. Selanjutnya mangga saya persilakan kepada Ibu Cucu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Dr. Yeyen Suryani sebagai dosen model pada kegiatan Open Class 3 kali ini. Selamat siang juga kepada Bapak Ibu observer di dalam kegiatan Open Class ketiga ini. Ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu observer yang lainnya berkaitan dengan aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Ya. Saya hanya menambahkan sedikit berkaitan dengan hasil observasi pada kelompok 5, di mana kelompok 5 tadi itu membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Ya. Memang pada kegiatan diskusi ini merupakan kegiatan diskusi yang ketiga, sehingga mungkin saya melihat secara keseluruhan mahasiswa sudah diawali sudah mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas pada minggu sekarang. Terlebih pada pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan materi yang akan dibahas minggu berikutnya. Nah, tadi di kegiatan diskusi itu di kelompok 5 itu mereka mengawalinya dengan membicarakan berkaitan dengan model dari penggunaan mind mapping itu sendiri. Itu seperti apa gitu kan. Kemudian juga mereka membahas juga berkaitan dengan aspek-aspek apa saja sih sebetulnya yang akan kita tuangkan atau yang bisa kita tuangkan di dalam mind mapping ini. Sehingga tadi sudah ketua kelompoknya sudah mengutarakan itu mind mapping itu seperti apa gitu kan. Nah, kemudian dari teman-teman yang lainnya juga memberikan gambaran ataupun pemahaman tentang mind mapping ini sendiri. Kemudian mereka juga ada yang memberikan contohnya, ini mungkin aspek-aspek yang bisa dituangkan di dalam mind mapping dari mulai tujuan keterampilan mengelola kelas, kemudian manfaatnya, kemudian contoh ataupun beberapa komponen di dalam keterampilan mengelola kelas. Kemudian pada saat siswa sudah membicarakan tentang mind mapping, mereka beranjak ke topik berikutnya, yaitu mereka membicarakan tentang apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh seorang guru saat dia berada di kelas. Kemudian mereka menghubungkannya dengan materi yang dibahas oleh kelompok itu tentang keterampilan mengelola kelas. Walaupun memang secara keseluruhan tidak semuanya aktif mengemukakan pendapat berkaitan dengan apa sih sebetulnya yang dikelola oleh guru pada saat guru itu melakukan pembelajaran di kelas. Saya melihat ada beberapa yang sudah bisa ataupun mengungkapkan berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh guru di kelas, ternyata tidak hanya mengajar saja, tetapi ada aspek-aspek lain yang dikelola oleh guru berkaitan dengan bagaimana agar suasana pembelajaran di kelas itu bisa kondusif, sehingga ada pengarahan berkaitan dengan pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian berikutnya saya juga melihat di sini sudah ada pembagian peran di dalam kelompok. Kemudian para mahasiswa yang ada di dalam kelompok 5 itu sendiri juga sudah dibagi-bagi untuk menggali dan mengidentifikasi berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas ataupun materi-materi yang berhubungan dengan keterampilan mengelola kelas. Ada yang mencari informasi tentang tujuannya, tentang manfaat dari keterampilan kelas dan mengelola kelas dan seterusnya. Sehingga memang kalau saya melihat masing-masing anggota itu sudah mencari informasi yang berbeda dengan temannya. Kemudian pada saat menyampaikan hasil identifikasi dari masing-masing mahasiswa, ketua kelompok juga sudah memberikan kesempatan kepada yang lainnya juga, barangkali ada yang mau menambahkan ataupun
menyimpulkan dari pendapat yang dikemukakan oleh temannya. Memang betul tadi di dalam aktivitas kelompok ini rata-rata dialognya itu satu arah gitu ya kebanyakan. Jadi dialog yang sifatnya dua arah ketika menambahkan ataupun ketika menyanggah dan lain sebagainya itu memang tidak nampak ataupun tidak muncul. Kemudian di dalam menggali informasi atau mengidentifikasi materi yang dibahas, mahasiswa juga sudah memanfaatkan handphonenya untuk menggali materi yang bersumber dari internet, sehingga memang ini akan bisa lebih memperkaya pada pembahasan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Mungkin itu berkaitan dengan hasil observasi yang saya temukan pada kelompok 5. Intinya pembelajaran tadi itu sepertinya mahasiswa ya sudah senang, menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk belajar sehingga mereka terlihat nyaman, enjoy di dalam mengikuti pembelajaran. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cucu atas hasil pengamatannya. Dari saya selanjutnya sedikit Bu gitu ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu observer rata-rata sama begitu ya. Saya setuju dengan pendapatnya Bapak Dr. Ian bahwa memang di open class ketiga ini pada intinya ada banyak kemajuan Bu gitu ya. Artinya aktivitas dan kreativitas mahasiswa gitu ya, baik ketika awal menyimak gitu ya penjelasan dari Ibu Dr. Yeyen dan kemudian melaksanakan diskusi itu sudah sangat baik begitu Bu gitu ya. Artinya memang untuk meningkatkan perilaku interaksi gitu ya, komunikasi itu memang kan harus bertahap begitu ya, tidak langsung serta-merta walaupun memang diterapkan dengan berbagai model yang variatif, inovatif, tentu memang harus ada kebiasaan-kebiasaan atau memang didukung juga dengan faktor yang lainnya gitu ya. Tapi memang secara garis besar Bu, secara keseluruhan mahasiswa sudah bisa berdialog dengan baik gitu ya. Kalau saya mengamati di kelompok 1 itu gitu ya, banyak juga referensi yang mereka juga gali dari internet gitu ya, kemudian juga kerjasama dan kemudian interaksi walaupun memang masih hanya ada beberapa saja gitu, masih ada juga sih beberapa anggota yang masih pasif seperti itu. Mungkin ini bisa kita akali dengan tadi saran dari Ibu Atin begitu ya, melalui model TSS itu untuk yang aktif dan pasif harus seperti apa nih penempatannya. Itu mungkin Bu sedikit dari Sri. Mungkin Sri mewakili Bapak Ibu observer juga karena ini adalah open class ketiga, berarti adalah open class terakhir ya Bu ya dari rangkaian kegiatan open class di program KDS yang Ibu sudah laksanakan. Dari saya Bu mengucapkan banyak terima kasih gitu ya atas kesempatannya dan peluangnya begitu ya untuk sama-sama kita juga sebenarnya sama-sama belajar Bu gitu ya, bagaimana menjadi dosen atau pendidik yang ideal gitu ya, yang tentunya tadi harus benar-benar memusatkan bahwa yang namanya perkuliahan itu harus menekankan aktivitas mahasiswa dari awal sampai akhir begitu ya, artinya ada student center, kemudian juga harus dirangsang tuh gitu ya, distimulus gitu ya kemampuan berpikir tingkat tingginya dengan adanya masalah-masalah studi kasus gitu kan, kemudian juga ada project based learning mungkin yang memang harus kita juga biasakan kepada setiap mahasiswa. Itu saja mungkin. Saya juga mewakili Ibu Dr. Yeyen mungkin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu observer gitu ya, mungkin di sela-sela kesibukannya gitu ya waktu mengajar dan lain sebagainya bersedia dan bisa bekerja sama gitu ya, sehingga kegiatan open class di ketiga ini alhamdulillah sudah berakhir dengan lancar gitu ya Bu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kegiatan untuk di open class ketiga ini dengan membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.